Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Sivalia Nur Latifah dari kelas PB 1D akan melafalkan surat dan hadis yang terkait dengan pendidikan. 5 ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama, surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Artinya, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Arti menurut Kementerian Agama RI. Pada ayat ini Allah yang Maha Pemurah menyatakan bahwa Dia telah mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad SAW dan selanjutnya diajarkan kepada umatnya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4. Yang pertama, kata Ar-Rahman menyatakan bahwa sifat-sifat pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya serta siapa saja. Yang kedua, sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogis yang baik, sebagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada nabinya. Yang ketiga, Al-Quran dijadikan sebagai sumber utama yang diajarkan kepada anak didiknya adalah kebenaran atau ilmu dari Allah. Yang kedua, surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Arti menurut Kementerian Agama RI. Dengan penuh rendah hati dan lemah lembut, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang diajarkan oleh Allah yang bisa memberiku petunjuk ke jalan yang benar. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Yang pertama, menuntun anak didiknya. Yang kedua, memberitahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, mengarahkannya agar tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, surah Shad ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Arti menurut Kementerian Agama RI. Sesungguhnya Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi, memiliki banyak manfaat dan kebaikan.
supaya manusia merenungkan ayat-ayatnya dan memikirkan makna-maknanya, dan supaya orang-orang yang memiliki akal sehat dan cerdas mendapat pelajaran darinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Shad ayat 29. Yang pertama, menggambarkan arti pentingnya konsep pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua, dalam mengajarkan materi pembelajaran, seorang guru harus melihat tujuan dari pengajaran. Yang keempat, surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Arti menurut Kementerian Agama RI, ingatlah wahai Rasul, tak kala Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menginginkan anaknya mendapat kebaikan dan menghindarkannya dari keburukan. Wahai anakku, janganlah engkau menyembah bersama Allah makhluk selainnya. Sesungguhnya menyembah selain Allah adalah kezaliman yang besar terhadap jiwa dengan melakukan dosa terbesar yang mengakibatkan kekalnya di neraka. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Luqman ayat 13. Yang pertama, terdiri dari 3 pokok pendidikan, yaitu pendidikan akhlak, pendidikan akidah, dan pendidikan syariah. Yang kedua, dalam pendidikan akidah yang terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 13, yaitu larangan menyekutukan Allah dan mempercayai adanya tempat kembali. Yang kelima, surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku semua nama benda ini jika kamu yang benar. Arti menurut Kementerian Agama RI. Dan untuk mengetahui kedudukan Adam alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda-benda mati, baik lafal maupun makna. Kemudian dia
menunjukkan benda-benda tersebut kepada para malaikat seraya berfirman, "Beritahukan kepadaku nama benda-benda tersebut. Jika memang pernyataanmu benar bahwa kalian merupakan makhluk yang paling mulia dan paling baik daripada makhluk manusia ini." Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Yang pertama, menunjukkan kemuliaan ilmu pengetahuan dan keutamaan orang berilmu di atas orang yang bodoh. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang mengakui ketidakmampuan dan kekurangan pada dirinya. 5 hadis yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu tidak terhalangi oleh perbedaan jenis kelamin, umur, pangkat, jabatan, dan kekayaan seseorang. Yang kedua, menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan sampai ruh itu lepas dari raganya. Yang kedua, pendidikan karakter. Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, pendidikan karakter diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai luhur yang terkandung diantaranya kemandirian, kejujuran, sopan santun, dan lain-lain. Yang kedua, pemahaman pendidikan karakter perlu adanya proses, contoh, teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik, lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan media massa. Yang ketiga, mengajar atau murabbi mu'alim. Balighu anni walau ayatan, artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, seorang pengajar harus senantiasa menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya agar bisa diserap oleh muridnya. Yang kedua, ilmu yang disampaikan harus sahih, berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan dalam menyampaikan pemahaman harus benar, sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, jaminan bagi para penuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thariqan illal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,
maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, menuntut ilmu dapat merubah seseorang menjadi lebih baik. Nilai positifnya dapat merubah seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari seseorang yang tidak memiliki sifat arif berubah menjadi arif dan bijaksana. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang didapatkan, seseorang akan mendapatkan kemuliaan, yaitu jalan menuju surga karena sudah berbuat kebaikan. Yang kelima, pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, menuntut ilmu harus memiliki keseriusan agar ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, harus terus belajar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.